Wargi Bandung, selamat datang kembali di Bandung International Podcast. Kali ini bersama Tevio akan menemani Wargi Bandung dalam Bandung International Podcast episode ke-50. Seperti biasa, di Bandung International Podcast kali ini, kita kedatangan komunitas yang keren banget nih di Kota Bandung, merupakan komunitas yang bergerak di bidang sosial, komunitas yang bergerak menyebarkan semangat berbagi dan menciptakan dampak baik dengan cara yang sederhana. Salah satunya adalah dengan berbagi nasi bungkus, yaitu adalah komunitas Sebung atau Semangat Berbagi Bandung. Tevio hari ini sedang bersama salah satu perwakilannya dari Sebung, yaitu Kang Syamil sebagai koordinator Sebung atau Semangat Berbagi Bandung. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya, dan ngobrol-ngobrol nih sama perwakilannya. Halo Kang Syamil. Tevio dan Wargi Bandung semua. Selamat sore Dika, apa kabar? Sore. Alhamdulillah, gimana Tevio? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Sebelumnya makasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktu untuk datang ke Bandung International Podcast kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat Bandung International Podcast ini udah ngundang kami untuk di podcastnya. Oh iya, kita mau langsung dive in ke Sebung aja nih Kak. Banyak nih wargi Bandung yang belum tahu juga mungkin mengenai Sebung. Boleh dijelasin nggak sih Kak, apa sih komunitas Sebung itu dan apa aja sih yang melatar belakangi dibuatnya komunitas ini? Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya. Jadi Sebung itu sendiri terbentuknya awalnya di Surabaya. Kurang lebih 7 tahun yang lalu. Jadi Sebung itu bukan singkatannya adalah Sego Bungkus, Kak. Sego Bungkus. Oh, Sego Bungkus. Makanya bahasa Bungkus. Jawa kan ya. Kalau misalnya orang-orang Jawa mungkin kita tahu artinya apa Sego Bungkus itu sendiri. Gitu. Singkat cerita, setelah berapa ya, berjalan 4 tahun di Surabaya, terus ada teman juga wargi Bandung yang kuliah di sana, kuliah di Surabaya, balik lagi ke Bandung. Akhirnya dia bikinlah suatu komunitas lagi berbagi nasi, cuman tidak ada nama Sego Bungkusnya dulu, belum ada sebungnya itu dulu. Jadi hanya gerak sama teman-temannya, sama gengnya untuk bagi-bagi nasi di Kota Bandung. Akhirnya ditawarin lah sama foundernya Sebung Surabaya, Mas Arga, untuk Teh Iyung namanya, Teh Iyung. Yung udah bikin aja lah Sebung Bandung, gitu, Sego Bungkus di Kota Bandung. Ini namanya silahkan kalian, kamu yang ngeracik sendiri dan yang lain-lainnya kembangkan. Gitu. Akhirnya lah terbentuklah Sebung Bandung sendiri. Oh, jadi kayak branch gitu lah ya kan, nama Iya, keren. Iya, branch iya, dari. iya, iya. Ya. Jadi Oh. kayak cabangnya lagi sih, ada beberapa banyak juga. Sebung sendiri ada Banyuwangi, ada Surabaya, dan di Sebung Bandung. Wah, menarik banget sih Kak, kayak bisa berkembang jadi segitu Ya, besar, dan salah satunya alhamdulillah. Bandung ini ya. Ya, salah satunya di Bandung. Jadi tadi Sebung sendiri tuh sego bungkus, itu tuh berarti artinya nasi bungkus. Ya, Oh, sebungkus nasi. Oh, ya. bahasa Jawa. Oh, ternyata itu ya asal usul dari namanya. Aku kira itu dari apa? Sebung tuh kayak emang singkatannya yang Iya, tadi jadi aku kan sebutin akhirnya ya. Aku kira anak-anak juga itu. banyak plesetin kemana-mana gitu, ada batang atau apa gitu. Sebung itu sebung bungkus. Sebung itu sebung bungkus. Sebung bungkus. Nah, kalau untuk Sebung sendiri ini programnya apa aja, Kak? Dan kayak, maksudnya kan tadi banyak ya, Kak, cabangnya gitu. Apa ada beda programnya atau mungkin kayak ada, maksudnya udah guideline-nya nih sama gitu di berbagai kota nih, Kak, untuk si program? Awal-awal sih kita di guideline gitu lah sama Surabaya karena dia sudah lebih senior gitu. Mungkin dalam guideline kayak masalah brand IG-nya, kayak misalkan landingnya gimana, terus cara aksinya seperti apa, dan akhirnya tapi kita menemukan karena Surabaya dan Bandung memiliki kultur yang berbeda ya, jadi kayak kalau di Bandung kayak gimana sih orang-orangnya, Surabaya orangnya gimana, warga Bandung kayak gimana, warga Surabaya kayak gimana, berbeda. Disitulah akhirnya Mas Aga juga sok itu mah gimana bebasin lagi aja ke teman-teman SOP-nya, aksinya dari Sebung Bandung kayak gimana, akhirnya kita terbentuklah SOP kita secara alami gitu, kayak terus kayak terbentuk gitu. Kayak misalnya kita kumpulnya nih setiap hari Jumat jam 8 malam. Kenapa jam 8 malam? Karena penggeraknya sendiri gitu ya, relawannya Sebung sebutnya penggerak Sebung sendiri, karena punya kegiatan yang lebih gimana nih, free time-nya kapan? Oh, malam jam 8 malam. Asalnya hari Minggu gitu, pindahin jadi hari Jumat yang lebih weekend lagi. Kalau misalnya malah Minggu malam takutnya Seninnya kerja gitu, akhirnya di Jumat kayak gitu. Terus akhirnya terbentuk. Jadi salah satu programnya dari Sebung sendiri ada 3 macam gitu ya.
namanya ada tahunan. Tahunannya itu ada anniversary Sebung gitu, anniversary Sebung, terus sembada Ramadan, buat Ramadan, Serambi Kurban untuk hari raya Kurban dan lainnya, event lainnya. Terus yang keduanya ada kolaborasi. Kolaborasi ini kita membuka pintu lebar-lebar dengan komunitas atau dengan himpunan-himpunan mahasiswa atau mungkin dengan organisasi atau yayasan-yayasan yang ada di Kota Bandung sendiri untuk kita berkolaborasi dalam aksi sosial. Terus ya, yang mingguannya nih yang menjadi identitasnya Sebung gitu, yaitu bagi-bagi nasi setiap hari Jumat jam 8 malam. Dulunya sebelum pandemi ini kita bagi-baginya di Taman Sejarah. Cuman karena memang pandemi dan kita juga menaati peraturan dari pemerintah juga ya, kita prokes dan lain-lain, akhirnya diliburin, terus pindah dulu sekarang ada di kafe yang ada di Gunung Batu, di Borola. Itu base campnya kita awal-awal jam 8. Gitu. Wah, menarik banget sih Kak. Kayak jadi sebenarnya lebih fleksibel gitu ya. Jadi awalnya menjadi ngikutin gitu kan sama anggotanya juga. Benar-benar. Tadi tuh kan di mention ya Kak, kalau misalnya ya kayak dulu waktu pas pandemi itu, jadi pasti kendalanya itu ya Kak, kayak diberhentikan dulu nggak sih kalau pandemi, karena kan banyak restriction, libur dulu ya. Benar-benar. Nah, terus kendala ini ada nggak sih Kak? Maksudnya kayak kan mungkin biasanya kan dilaksanakannya ya kayak banyak kegiatan yang dilaksanakan secara online. Kayak mungkin Sebung ini ada nggak sih Kak kayak ngelaksanain kegiatannya yang online juga gitu? Kalau online sih waktu itu pernah kita silaturahmi sama penggerak, kita udah lumayan. Kita berarti waktu itu berapa lama ya Kak? 2 tahun lebih ya kita. Iya, udah 2 tahun. 2 tahun lebih kan. Dari situ aja, kangen nih. Asalnya pada banyak yang, Mil, kapan gerak lagi? Kapan lagi gerak? Gitu, kangen Sebung pengen turun lagi. Akhirnya, jangan kita, karena masih pandemi, kayak udah kita via Zoom dulu aja silaturahmi. Waktu itu pernah silaturahmi Zoom, terus kayak gitu sih. Terus akhirnya kita pernah waktuin kegiatan aksi, cuman terbatas, akhirnya cuma pengurus doang dengan prokes juga gitu, kayak bagi-bagi sembako waktu pandemi gitu, bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang terdampak gitu, pernah kayak gitu. Jadi emang dikuranginnya, jadi cuma berapa tuh Kak kalau misalnya selama pandemi itu? Kalau mungkin pasti sebelumnya nggak terbatas ya, kalau yang mau datang aja gitu kan. Kalau selama pandemi kemarin dibatasinnya jadi nyampe berapa orang tuh Kak? Waktu itu maksimal 10 orang waktu itu, dengan kalau kadang-kadang akhirnya kita geraknya cuma kita di-upload doang kegiatannya, cuman akhirnya yang geraknya pengurus saya lebih dari 5 orang gitu, kayak gitu sih. Tapi itu juga akhirnya lihat kondisi juga, kayak misalnya ini lagi naik gitu, sebelum ini kan naik, akhirnya kita liburin gitu. Tidak pas pandemi kita jalan juga, kadang-kadang kita sesuatu kalau ini COVID-nya lagi naik, jangan dulu gerak, jangan dulu gerak, kayak gitu. Gimana situasi juga. Oh iya. Tapi kalau sama pandemi kemarin masih banyak kan Kak? Maksudnya yang kayak mungkin nggak bisa berpartisipasi secara ya datang gitu kan? Mungkin kayak donasi yang kayak gitu masih banyak kan Kak? Mesti kayak Alhamdulillah bertambah gitu. Iya. Alhamdulillah banyak sih. Terus kayak kegiatan kita yang sembako untuk para korban pandemi ini yang terkena dampak ekonomi ini, alhamdulillah banyak itu waktu itu kita galang dana. Terus kayak misalnya banyak juga yang akhirnya nuntut kayak, Mil gitu, kapan kita gerak lagi gitu, kayak pada kangen gitu, kayak nuntut ayo biarin ayo gitu. Kan kita juga harus menjaga prokes ya. Akhirnya niat baik tapi berdampak buruk gitu terhadap kesehatan kan tidak enak juga gitu ya. Gitu. Iya. Wah, ramai banget sih nih Kak. Walaupun pandemi juga tetap maju terus ya Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya ini nih Kak, kan aku lihat di Instagram ya Kak. Terus aku bingung gini Kak, misalnya untuk pelaksanaannya nih ya. Buat yang tadi, misalnya kayak kan ada titik kumpul. Itu kan berarti siapapun boleh ikut kan Kak. Boleh datang gitu. Ya. Asal kayak konfirmasi gitu ya nggak sih Kak? Nah tapi itu tuh apakah harus kayak misalnya kita datang aja, cukup kita datang aja, atau boleh nggak sih Kak kita tuh kayak bawa sendiri juga gitu? Jadi kayak mungkin udah masak banyak gitu, kayak ini mau sekalian aja deh gitu, boleh ikut gitu nggak sih Kak? Atau emang udah disediain dari sananya? Nah kalau itu sih kita sebenarnya ngebebasin ya. Tapi teknisnya untuk datangnya itu benar kata tadi Mas. Kalau kita pasti konfirmasi di DM, karena kita juga karena masih pandemi ini kita tetap membatasi gitu. Nggak lebih dari berapa 20 orang enggak lah, 10 orang paling banyak 10 orang, 15 lah. Itu juga karena biasanya sistemnya
kita kumpul dulu, terus ada briefing dan lain-lain, terus ada bagi-bagi, terus ada sharing. Nah, sharing time, karena pandemi ini kita sharing time-nya di-cut gitu. Kalau tadi ditanya buat teman-temannya kalau misalnya datang bawa nasi, boleh banget. Sebenarnya kita secara basicnya kita hanya menginginkan teman-teman punya niat untuk berbagi. Itu aja dulu. Nggak dituntut untuk bawa uang gitu ya untuk berbaginya atau dituntut malah masak gitu ya nasi gitu buat mereka gitu, tidak. Jadi kita penting teman-teman punya niat baik untuk berbagi gitu, nggak boleh banget untuk datang. Kalau misalnya mau di rumahnya ada makanan gitu udah niat untuk memasak ya boleh aja, boleh banget. Ntar konfirmasi. Jadi kita bisa di total estimasinya berapa sih, ada berapa bungkus hari. Oh iya gitu sih Kak. Misalnya yang suka ada ya, misalnya kayak pandemi ini kan orang jadi suka masak ya. Jadinya kayak bisa dilihat kan kayak macam-macam gitu. Orang yang jadi bikin kue, bikin apa gitu kan. Kayak ya mungkin ada juga yang kayak wah ini masaknya mungkin banyak banget nih, ini sekalian aja dibagiin gitu kan. Gitu. Ada sih beberapa kali kasus kayak gitu, maksudnya Kak saya sambil bawa nasi ya boleh, oh ya boleh banget gitu saya. Biasanya gitu sih, ada juga beberapa kali. Nah, Kak, kalau misalnya yang tadi nih ya, kayak ada titik kumpul. Nah, itu tuh emang dibagiinnya sekitar titik kumpul itu atau titik kumpul itu cuma buat ketemu aja terus nanti menyebar, Kak, untuk pembagiannya sendiri? Kalau itu sendiri, kita pasti titik kumpul itu hanya jadi tempat titik berkumpul, briefing, terus biasanya menyebar. Biasanya kita ada dua rute. Yang pertama itu ada Supratman sama Tegalega. Biasanya melewatin arah-arah yaitu itu kan kita menguasai beradaptasi dengan kebijakan polisian yang kita apa sih diblokir ya jalan-jalan. Jadi kita mencari celah lah gimana misalnya jalan Supratman untuk muternya kemana sih, kalau misalnya jalan ini biasanya ditutup. Biasanya kita jalan-jalan titik-titik pembagiannya biasanya daerah Supratman, Tegalega, terus juga Taman Lalu Lintas, terus juga arah ke Cadas gitu, terus ke Sambi, daerah-daerah. Jadi emang banyak titiknya ya, Iya, Kak? banyak titik. Jadi Ntar kita kayak touring lah, jalan-jalan malam sambil berbagi. Gitu. iya. Oke, Kak. Terus sejauh ini udah berapa banyak ya, Kak, kegiatan yang dilaksanakan ya? Kayak donasi yang udah terlaksana itu udah berapa banyak, Kak? Kalau donasi itu total, kita kalau misalnya teman-teman di Bandung, di Teteh gitu, kalau mau lihat, kepoin di IG Sebung Bandung ada angkanya 100, misalnya 169. Berarti Sebung sudah 169 kali berbagi melakukan aksi. Itu salah satu jumlah aksi yang kita lakukan, gitu, pengingat gitu. Terus dalam satu aksi, dalam setiap hari Jumat, untuk tahun kemarin waktu pandemi kita bisa sampai 70 nasi, sampai 60 nasi, atau sampai 100 malah. 100 nasi setiap malamnya gitu, malam Jumatnya itu. Gitu. Kalau misalnya untuk sekarang gitu kita dibatas 60 nasi, tapi kadang-kadang kalau ada kolaborasi kita bisa lebih, ada 100 nasi, ada yang nitip, Kak nitip dong ini ada 150 nasi tolong dibagikan, siap gitu kan. Kalau misalnya total sampai tahun ini kita hampir berjalan 4 tahun, udah mau berjalan sampai 5 tahun Sebung Bandung sendiri, berarti udah lebih dari 2000 nasi yang telah dibagikan di Kota Bandung. Banyak banget, Kak. Keren banget sih ini 2000 nasi sama segitu lama dibagikannya. Sama bagian ini ada nggak sih, Kak, kayak apa ya, kisah yang menyentuh gitu, yang unik selama proses pembagiannya nih, Kak? Kalau menyentuh sih banyak ya, apalagi kalau di kita kayak kalau tadi itu ada treatment gitu. Jadi sebelum kita berbagi itu ada namanya greeting gitu. Jadi tidak hanya membagikan terus langsung pulang gitu, langsung ngasih ini Pak langsung pulang gitu. Enggak, kita ada greetingnya dulu kayak sama Bapak lagi apa kayak gitu. Kalau lagi pandemi gini sih memang kadang-kadang kayak gimana lagi penggeraknya, kalau misal keberatan dan tidak mau untuk berinteraksi secara langsung, boleh aja langsung kasih, langsung selamat makan Pak, langsung pergi lagi gitu. Kayak karena kita juga mengadaptasi dari kebiasaan baru ini gitu. Nah, biasanya di greeting dari situ, nah di greeting itu akhirnya flow gitu, kayak banyak orang yang mendapatkan cerita-cerita gitu, ada sharing-sharingnya gitu. Nah, sharing-sharing ini kita bahas, kita obrolin di sharing time setelah berbagi. Jadi setelah berbagi, setelah nasi habis, kita balik lagi ke titik kumpul gitu. Tapi untuk pandemi saat ini kayak sharing time ini diliburkan. Jadi setelah berbagi nasi langsung pulang. Tentunya kalau masalah cerita mengharukan banyak banget lah, kayak pertama kali
ini bukan mengharukan sih, lebih ke lucu gitu. Karena ikutan ikutan sebung, aku salah target. Jadi kan Tayu ngomong boleh kasih aja ke siapa aja gitu. Saya ngelihat ada yang lagi tidur di ruko, ternyata target ini adalah ODGJ gitu. Akhirnya malah pertama kali ngasihin malah diusir gitu. Waduh. Terus kata Tayu, jangan trauma ya, jangan trauma. Iya, tenang aja teh kata waktu gitu. Tapi lucu gitu, kayak ada dia lagi sedang memulung gitu si orangnya ini, malah diancam ditusuk-tusuk gitu sama alatnya. Waduh gitu kan. Tapi ya akhirnya lucu. Tapi ada juga yang terharu kayak, makasih Tet, seharian belum makan kayak gitu. Banyaknya sih kalau misalnya cerita ke aku gitu ya, banyak orang kayak ngeliat ketika misalnya aku udah ngasihin nasinya, langsung sama si bapak atau ibu ini langsung dimakan. Berarti kan saking dia saking laparnya atau saking, berarti dia mungkin seharian itu belum makan, akhirnya ketika kita kasih langsung dimakan gitu, tidak tambah pikir panjang gitu. Banyak sih sedihnya kayak gitu. Ada ya sih lucu juga, ada kayak orang, jadi tunawisma dan kaum duafa di Kota Bandung itu sendiri bukan orang Bandung ternyata. Banyaknya ada datang gitu dari daerah-daerah luar, bukan asli orang Bandung. Ada yang minta, Kak, boleh nggak ibu anterin ke Padalarang? Waktu itu kebetulan sebab ibunya di Padalarang Badu. Waduh, nggak bisa ibu. Akhirnya sama si teman saya ini dikasih uang gitu, kayak buat ongkosnya kayak gitu-gitu sih. Terharu sih banyak. Cuman kalau itu ceritanya dari si orangnya aja deh, biar ntar mungkin ya next waktunya. Iya. Ternyata gitu ya, banyak ya yang lucu, unik, dan menarik itu banyak ya, dan mengharukan juga sih pastinya. Nah, nih ya Kak, pasti warga Bandung juga penasaran nih Kak, kayak tadi kan dengar ceritanya, wah keren banget ya, terus kayak pasti banyak juga yang pengen ikut berbagi juga bersama komunitas Sebung Kota Bandung nih. Gimana sih Kak caranya kalau mau join di komunitas Sebung ini, atau enggak kayak ikut dulu deh, gimana sih Kak caranya ikut dan gabung jadi anggota gitu? Nah, iya nih, boleh banget nih buat wargi Bandung. Jadi kalau misalnya Kakang atau Teteh yang pengen ikutan kegiatan aksi sosial yang simple banget, kita itu dengan tagline-nya adalah Small Act Big Impact. Hal kecil insya Allah berdampak besar. Menyebarkan virus semangat berbagi dengan sebuah nasi bungkus. Nah, buat teman-teman bisa kepoin aja di IG-nya Sebung, Sebung_BDG. Nanti di situ tinggal akan ada kata follow aja, klik dulu gitu ya. Follow terus langsung DM aja, Kak, saya mau ikutan di hari Jumat nanti, boleh tidak? Langsung pasti sama adminnya langsung gercep gitu ya, langsung direspon. Insya Allah kalau misalnya memenuhi kuotanya, boleh langsung hari itu. Kalau misalnya tidak memenuhi kuota, bisa minggu depannya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman belum berkesempatan untuk bisa datang hadir, terus mau menitipkan gitu ya sebagian hartanya, boleh banget. Kita selalu open donasi itu 24 jam, langsung aja ada rekeningnya Sebung atas nama Aulia Hanifah, ada BNI sama BCA, boleh langsung aja terkonfirmasi di IG juga, bisa kayak gitu Kak. Oh, kayak gitu. Kalau jadi anggotanya sendiri ada nggak sih Kak, kalau misalnya open recruitment gitu? Kalau pengurus ada open recruitment-nya, cuman kalau misalnya buat anggota penggerak gitu ya, relawannya, kita tidak membatasi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan, yang pengen kepo gitu, aksi sosial yang sederhana, sebenarnya kan aksi sosial itu ada banyak gitu. Nah ini salah satunya sederhana, berbagi nasi. Ini boleh banget langsung aja datang gitu. Dan konfirmasi dulu di gitu. Atau konfirmasi di CP Humas itu ada. Gitu Kak. Iya, jadi dia terbuka untuk semua ya Kak, anggota tuh kayak semua bisa jadi bagian gitu kan. Iya, mau umurnya apapun, pekerjaannya apapun, selama punya niat baik dan punya semangat berbagi, boleh banget. Gitu. Nah, terakhir nih Kak, kalau dari Kak Shanda sendiri atau dari komunitas Sebung, apa aja sih Kak harapan dengan adanya komunitas Sebung buat wargi Bandung sendiri nih, sama apa aja sih yang diharapkan untuk wargi Bandung dan pemerintah Kota Bandung mungkin? Harapannya sih buat aku gitu ya, buat aku dan Sebung kami gitu ya. Dengan misalnya ada Sebung ini menjadi stimulus buat wargi Bandung gitu ya, anak-anak milenial, generasi Z dan generasi yang lainnya gitu ya, untuk bisa memupuk empati. Karena target kita sebenarnya bukan tunawisma dan kaum duafa di Kota Bandung aja. Target kita adalah wargi Bandung untuk bisa empati dan aware terhadap sekitar, bahwa semangat berbagi itu mudah dan gampang.
dengan membantu orang lain itu mudah dan gampang, berbagi itu mudah dan gampang. Tidak hanya harus ke yatim ke panti asuhan gitu, maksudnya ya itu juga bagus gitu ya. Cuman hal kecil yang bisa kita lakukan adalah membantu dengan misalnya tetangga gitu kayak, atau misalnya punya sisihkan uang, misalnya beli aja satu nasi gitu ya, nasi bungkus yang misalnya harga berapa sih nasi kuning, misalnya sekitaran 7.000 atau 8.000, dan kasihkan itu ke sekitar Anda yang kelihatannya membutuhkan. Itu juga sesimpel itu sebenarnya. Jadi sih harapannya semoga warga Bandung bisa memupuk terus empati dan juga solidaritasnya untuk warga Bandung itu sendiri gitu, dan untuk kita juga semua untuk empati terhadap lingkungan dan sekitar gitu sih. Kayak gitu. Oke deh Kak, paling itu aja untuk podcast kali ini. Dan terima kasih banyak Kak Syamil udah mau ngobrol, sharing, dan berbagi informasi mengenai komunitas Sebung ini di Bandung International Podcast. It's been a privilege to have you here. Semoga sukses terus untuk segala kegiatannya di komunitas Sebung Kota Bandung. Semoga semakin banyak nih orang-orang yang terbantu, dan mungkin awareness juga ya buat orang-orang yang untuk warga Bandung khususnya gitu ya, untuk saling membantu gitu. Ada sesama. Sekian dari Bandung International Podcast episode ke-50 ini. Untuk warga Bandung, pastikan untuk selalu menerapkan Bandung International Podcast, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya. Bagi warga Bandung yang memiliki komunitas atau prestasi, bisa hubungi kami di Instagram bandung.go.id yang nantinya akan kami undang untuk berbincang bersama pada Bandung International Podcast episode selanjutnya.